untuk membangun moral ini harus diutamakan di samping untuk pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik ini sangat baik sekali, tapi moralnya pembangunan agamanya ini diabaikan, maka bangunan itu akan cepat hancur karena saling serang. Nah, tapi kalau bangunan ini nanti tidak ada bangunan atau misalnya kok jelek, bangunannya ini perlu dirubah, perlu ditambah ataupun membangun yang lebih bagus, maka moral atau mental agama yang sudah siap ini akan bisa dengan mudah mewujudkan bangunan fisik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warko Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali bersama dengan narasumber yang cukup kita nantikan. Beliau adalah Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Beliau Bapak Haji Bambang Sunaryadi, MHI. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ferry. Oke. Sobat Kemenak sekalian, beliau selain sebagai jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, beliau adalah juga Kepala atau Ketua Penyuluh Moderasi Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pak Bambang, mohon izin ini kita berbicara terkait moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Pak. Jenengan selaku Kepala Subbagian Tata Usaha yang secara tupoksi kedinasan mengawal pembinaan moderasi beragama dan juga pembinaan dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang beragama selain Islam. Bisa diceritakan Pak layanan atau tupoksi panjenengan terkait hal tersebut? Oke, terima kasih Sobat Kemenak yang kami hormati dan yang berbahagia. Secara tupoksi memang Kementerian Agama ini kemarin sudah di launching sama Gus Menteri, termasuk KUA-nya adalah ini juga untuk mengurusi semua agama. Nah, sehingga di Kementerian Agama Kota Mojokerto ini ada penyuluh moderasi sebelum terbentuknya IPARI. Nah, sehingga IPARI kemarin sudah melaksanakan rakorda, berarti kan usia sudah 1 tahun. Nah, ini yang penyuluh moderasi, komposisinya juga adalah penyuluh-penyuluh lintas agama yang terdiri dari Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ini alhamdulillah sudah bersinergi dalam melaksanakan kepenyuluhannya di bidangnya masing-masing, tujuannya kepada pemahaman agama kepada umatnya masing-masing. Nah, dan ini Pak, terkait dengan layanan. Nah, kita ini kan sebagai pelayan masyarakat atau pelayan warga negara ini kan memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat khususnya di Kota Mojokerto. Pelayanan apa saja Pak yang bisa diberikan atau bisa disampaikan kepada Sobat Kemenak sekalian? Di samping penyuluhan kepada umat beragama, ini kami melaksanakan tugas termasuk pelayanan doa, kemudian rohaniwan, rohaniwan, pendampingan sumpah, ini baik di instansi maupun di tempat-tempat organisasi yang lain, termasuk juga kadang itu di BUMD maupun di BUMN yang sudah pernah melaksanakan permohonan untuk petugas rohaniwan, petugas doa. Ini juga ada penyuluhan yang secara intensif dilaksanakan berjenjang dan terjadwal. Ini adalah di lapas Kota Mojokerto. Jadi pelayanan doa atau pelayanan keagamaan di lapas oleh semua penyuluh agama. Semua kita. Penyuluh agama. Jadi seluruh Nun Sewu warga binaan bisa dilayani secara keagamaan dengan lebih baik. Nun Sewu Pak Bambang, kalau kita berbicara kerukunan umat beragama, kita kan hari ini
menghadapi banyak hal, termasuk juga kemarin ada pilpres, ada pileg. Nah ini kan kita menyambut pilkada, Pak. Iya. Nah ini kan tentunya dari kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dalam hal ini jenengan selaku komandannya penyuluh moderasi ini bagaimana mensikapi hal tersebut, Pak? Kita memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Mojokerto, terutama juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kalau Kota Mojokerto kita melalui penyuluh masing-masing, sehingga dalam materi kepenyuluhan itu nanti mengangkat tema kerukunan, tema moderasi, sehingga nyuwun sewu stempel yang telah dikenal oleh orang luar kepada masyarakat kita ini adalah budaya, sehingga rukun, kita damai, kita saling tolong menolong, ini tidak hilang. Nah, sehingga pilkada ini nanti maupun pemilihan gubernur ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman dan damai. Ini juga tak lepas dari peran para penyuluh dan juga peran dari segenap warga masyarakat Kota Mojokerto dan tokoh-tokoh masyarakat terkait pembinaan kerukunan umat beragama, Pak, di Mojokerto. Kita sebagai insan dari Kementerian Agama tentunya tidak bisa lepas dari hal itu. Bisa diceritakan, Pak, langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan atau melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Mojokerto, Pak? Sebagaimana tahun kemarin, untuk tahun 2024 kita melaksanakan anjang sana, kita melaksanakan kunjungan kepada ormas, kepada lembaga-lembaga keagamaan non-muslim yang ada di Kota Mojokerto, sehingga yang pertama itu nanti akan memunculkan rasa kebersamaan, kemudian menjalin silaturahmi, mewujudkan kerukunan itu. Kemudian kita saling melaksanakan program, sehingga masing-masing agama ini juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang harus kita hadiri, yang harus kita support dan lain sebagainya. Sebagaimana saudara kita yang Buddha kemarin, di samping ada perayaan Waisak, ada kemudian upacara Garbadana untuk peletakan batu pertama untuk pembangunan vihara. Ini juga tak lepas dari rekomendasi dari Kementerian Agama, sehingga semua agama bisa terlayani, semua agama ini bisa hidup berdampingan, hidup rukun sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau kita berbicara kerukunan di Mojokerto itu seolah-olah nggak ada habisnya, Pak. Selain dari sisi keagamaan yang begitu majemuk, kita juga ada sisi-sisi kebudayaan yang juga begitu beragam, dan sisi-sisi istilahnya gitu masyarakat yang sangat beragam, Pak. Nah ini kan tentunya jenengan ini punya kiat-kiat bagaimana mengawal hal tersebut, Pak, untuk senantiasa menjaga kerukunan di Kota Mojokerto, karena bisa saja ini berbeda, tapi memang kebudayaannya berbeda, sukunya beda. Itu kan sebuah tantangan tersendiri, Pak. Bagaimana kita mengelola keberagaman? Sebenarnya keberagaman itu sebenarnya sebagai kekuatan juga kan gitu, kalau dengan baik bisa diceritakan, Pak. Memang itu harus dihimpun sebagai perbedaan ini, bagaimana kita mengolah untuk menjadi sebuah kekuatan. Sehingga ini ada dalam penguatan moderasi beragama ini harus ada internalisasi. Karena kita ini adalah multi etnis, multi agama, juga multi suku atau multi budaya, multikultur juga. Nah, ini juga tak lepas dari masing-masing etnis, masing-masing agama dalam menerapkan keagamaan masing-masing. Sebagaimana dalam agama Islam sendiri pun juga harus bijak, sehingga muatan lokalnya, budaya lokalnya ini juga bisa tetap berjalan, agama ini juga bisa diterima, dilaksanakan, kemudian diamalkan oleh umat beragama yang ada di Kota Mojokerto. Nah ini karena bukti
bahwa internalisasi moderasi beragama ini secara sosial budaya tidak lepas dari membumikan perilaku, membumikan perilaku atau sikap kebangsaan dalam bermasyarakat, tetap memperhatikan kearifan lokal. Kita harus menghormati budaya setempat, mungkin lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ini nanti tidak ada benturan antara budaya dan agama. Karena apa? Banyak pihak-pihak yang juga menginginkan adanya benturan, diadu domba dan lain-lain. Kalau sudah ada internalisasi ini menyatukan, sehingga langkah kita dalam melaksanakan moderasi beragama, maka kita akan bisa memilih dan memilah mana ini yang budaya, mana yang agama, sehingga ini nanti tidak ada tubrukan, tidak ada gesekan dan lain sebagainya, sehingga kedamaian, keamanan, kerukunan di Kota Mojokerto tetap terjaga. Sobat Kemenak sekalian, informasi terkait pembinaan kerukunan umat beragama dan sosialisasi terkait hal tersebut, kalau dari Sobat Kemenak sekalian ingin atau mendapatkan informasi tentang hal tersebut, bisa untuk datang ke kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto di Subbagian Tata Usaha. Di sana Pak Bambang, Pak Kasubag ini akan melayani dengan senang hati apa saja yang menjadi kebutuhan dari Sobat Kemenak sekalian, mulai dari informasi-informasi atau layanan-layanan keagamaan bisa disampaikan dan bisa dibantu dengan baik oleh penyuluh agama maupun oleh kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pak Bambang, ketika kita berbicara membangun kerukunan ini kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kita harus menjalin kerjasama dengan semua pihak, dengan banyak pihak, mulai dari internal umat beragama, intern umat beragama, antar umat beragama, dan bahkan umat beragama atau dengan pemerintah. Bisa diceritakan, Pak, perjalanannya bagaimana di Kota Mojokerto ini, Pak? Alhamdulillah, untuk Kota Mojokerto secara intern umat beragama kita sudah berjalan, adanya ormas-ormas yang ada. Kemudian kita juga kerjasama dengan, kalau di Muslim ada MUI. Kalau di Katolik itu ada Bamak atau paroki, sehingga ini yang perlu kita sowani kepada beliau-beliau, sehingga tetap terjaga silaturahmi ini untuk tetap menjaga kerukunan, dan ini adalah dalam hal menciptakan moderasi. Kemudian Majelis Budaya Anak Indonesia ini juga kita rawuh kepada tokoh-tokoh umat Buddha, kemudian umat Hindu dan Konghucu. Di samping itu yang antar umat beragama, kita sering kumpul dengan para tokoh-tokoh yang ada secara wilayah, yaitu Kota Mojokerto. Kemudian termasuk juga penyuluhnya sendiri sudah mewakili, ada 6 agama itu dan ada 6 penyuluh. Kemudian secara umat beragama dengan pemerintah, kita bekerja sama dengan Kesbangpol untuk bagaimana program-program pemerintah, karena kita mempunyai kesamaan program dengan dari Kesbangpol untuk menjaga dan merawat kerukunan. Oleh karena itu Kementerian Agama juga mempunyai kewajiban secara undang-undang, maka kita bekerja sama dengan beliau, dengan instansi terkait, dengan pemerintah kota, sehingga FKUB-nya ini juga lintas agama, pengurusnya juga dari 6 agama yang ada di Kota Mojokerto, dan ini juga sinerginya sudah jalan. Bahkan beberapa waktu kemarin kita sempat melaksanakan rakor bersama Kementerian Agama, kemudian Kesbangpol dan FKUB. Walaupun yang punya gawe adalah dari FKUB, sehingga inilah sinergitas yang sudah kita jalankan, sehingga dalam hal
untuk merawat kerukunan, apalagi ini sudah memasuki musim pilkada. Nah ini dari Sobat Kemenak juga mempunyai kewajiban yang sama, aparatur sipil negara, untuk selalu menjaga kerukunan sehingga pilkada siapapun pilihannya, siapapun yang menang, itulah pilihan kita bersama, sehingga secara undang-undang itu nanti harus diakui, harus didukung program-programnya, sehingga kita tetap menjaga kerukunan umat beragama bersama-sama. Karena apa? Untuk membangun moral ini harus diutamakan, di samping untuk pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik ini sangat baik sekali, tapi moralnya, pembangunan agamanya ini diabaikan, maka bangunan itu akan cepat hancur karena saling serang. Nah, tapi kalau bangunan ini nanti tidak ada bangunan, atau misalnya kok jelek, bangunannya ini perlu dirubah, perlu ditambah, ataupun membangun yang lebih bagus, maka moral atau mental agama yang sudah siap ini akan bisa dengan mudah mewujudkan bangunan fisik tersebut. Nah, ini gambarannya begitu. Jadi Sobat Kemenak sekalian, dalam menyambut proses atau hajatan politik ini kan kita tetap harus tenang, kita tetap harus saling menghormati pilihan masing-masing, dan tetap harus saling menjaga kerukunan di masyarakat. Pak Bambang, terakhir Pak, harapan jenengan terkait kondisi kerukunan atau kondisi di masyarakat Mojokerto sendiri bagaimana Pak? Karena kita tahu yang tadi disampaikan di awal, begitu majemuk, begitu plural masyarakat Mojokerto, dan potensinya sebenarnya luar biasa. Harapannya bagaimana Pak? Harapan kami dari Kementerian Agama, semua yang terlibat dalam usaha untuk menjaga kerukunan, baik dari pemerintah, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga tokoh politik, ini perlu bersinergi untuk memahami sangat besar pengaruhnya moderasi beragama itu untuk dijaga dan diterapkan di Kota Mojokerto, karena memang yaitu potensi potensi untuk terjadinya masalah sangat besar karena multi etnisnya luar biasa, kemudian kesenjangan sosial ekonomi juga ada. Kemudian masyarakat kota sendiri ini sebetulnya kalau dalam sisi usaha ini juga sangat terbatas, sehingga perlu ada pemikiran, pemahaman bersama, sehingga untuk menyadari bahwa ini adalah kerukunan, dan kerukunan ini adalah nilai moderasi, dan moderasi ini adalah kewajiban kita bersama. Sehingga masyarakat kecil pun nanti lewat para penyuluh kita juga harus diberikan informasi, pemahaman masalah moderasi beragama. Terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa sekali Pak. Terkait moderasi ini seolah-olah tidak ada habisnya. Kalau kita berbicara kerukunan ini tidak ada habisnya Pak. Mulai dari banyak sisi, banyak aspek, dan tentunya tantangan ke depan bagaimana kita mewujudkan kerukunan di Kota Mojokerto adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Bambang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan jenengan yang luar biasa ini. Sobat Kemenak sekalian, saya Ferry Mahendra Kurniawan sebagai host, dan Pak Bambang pamit mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.